Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sefarika Alvina dengan NIM 241221151. Saya dari kelas BKI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resum bab 12 yang berjudul oleh teori multikultural dan non-baral. Jadi pada bab 12 ini tuh membahas mengenai manusia yang tidak bisa dipahami secara lepas dari budayanya. Bahwa manusia itu tidak serumit yang dibayangkan. Menurut para ahli Harry Staggs Sullivan, manusia itu pada dasarnya sederhana dan sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan lingkungan budayanya. Terus pada teori multikultural ini menekankan bahwa setiap manusia itu dibentuk oleh budayanya. Contohnya seperti bahasa, agama, sehari-hari, kebiasaan sehari-hari, dan cara berpikirnya. Oleh karena itu, masalah psikologis manusia itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Sedangkan teori multikulturalisme ini dianggap sebagai kekuatan keempat dalam keluarga teori. 3 kekuatan pertama yaitu yang pertama itu ada teori psikodinamik. Sedangkan teori psikodinamik sendiri ini tentu berfokus pada alam bawah sadar. Yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku dan pembelajaran ini tuh menekankan bagaimana pembelajaran manusia merupakan dasar dari pengalaman manusia, psikopatologi dan perubahan. Jadi kayak dari pengalaman sebelumnya kayak pengalaman dari budayanya. Terus yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini tuh lebih berorientasi pada hubungan yang percaya bahwa potensi manusia untuk berubah, sembuh, dan tumbuh keadaan pemahaman yang tepat. Jadi ketiga teori pendekatan multikultural ini tuh percaya bahwa manusia harus dipahami sesuai dengan budayanya, bukan malah disamakan pada kehidupan lain. Jadi misalnya kehidupan A budayanya seperti ini, sedangkan budaya B budayanya seperti ini. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan. Jadi setiap manusia individu itu mempunyai budaya sendiri dan setiap individu itu terbentuk oleh latar belakang budayanya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Terus yang kedua itu ada konteks sejarah dan kontributor penting. Banyak para ahli itu menulis praktisi dan peneliti yang telah berkontribusi pada teori multikultural, yaitu yang pertama ada Wing, Swiss, Stanley, Swiss, dan David. Wing, Swiss, Stanley ini merupakan itu 3 bersaudara keturunan dari Tionghoa yang semuanya terlatih di bidang psikologi. Mereka juga sangat berpengaruh dalam pengembangan teori multikultural selama lebih dari kurang lebih 30 tahun. Terus yang kedua ada Allen dan May Barfoot-Ivey. Allen Barfoot-Ivey ini mereka pasangan suami istri yang mengembangkan pendekatan konseling sensitif budaya melalui pendekatan multikulturalisme. Terus yang lagi ada tokoh-tokoh lain yang berkontribusi dalam multikulturalisme ini ada Paul Pedersen, terus Joseph Trimble, Pat Arredondo, Teresa Lafrombise, Freddy Paniguna. Terus yang selanjutnya ada Sari Dolkin dan Fernando Goetz. Pada tahun 1992, Sari Dolkin dan Fernando ini adalah orang pertama yang membahas beragam kebutuhan guys seperti lesbian, biseksual, dan transgender. Terus yang selanjutnya ada Carol Weiss, Betty White, dan Eve Goffman. Ini merupakan suara-suara awal yang menunjukkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Terus yang selanjutnya ada prinsip-prinsip teoritis. Prinsip-prinsip teoritis ini budaya itu dipengaruhi oleh cara pandang diri mereka sendiri, orang lain tentang hidup, dan cara mereka mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu teori multikultural ini menolak pendapat bahwa satu pendekatan konseling itu cocok untuk semua orang. Jadi setiap orang itu perlu dipahami berdasarkan latar belakang budayanya mereka sendiri-sendiri.
Mungkin ada salah satu prinsip utama oleh kesadaran konselor akan sendiri itu, contohnya konselor harus memahami nilai, kepercayaan, dan cara berpikir yang mereka miliki. Jika tidak menyadari, konselor secara tidak sadar itu menerapkan pandangan kepada klien. Namun setiap klien memiliki pandangan yang bervariasi, termasuk dalam aspek keluarga, agama, interaksi sosial, dan teori hidup, arti hidup. Jadi teori multikultural ini tuh menekankan bahwa pentingnya kompetensi budaya, yakni kemampuan seorang konselor untuk berinteraksi dengan klien tanpa memandang latar belakang. Terus yang selanjutnya ada praktik konseling multikultural. Menurut Das sendiri, semua orang itu dibentuk oleh budayanya. Baik klien maupun konselor itu mempunyai nilai, kebiasaan, dan bagaimana cara dia berpikir berasal dari budaya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan klien dengan konselor itu sama semua. Jadi mereka itu mempunyai cara berpikirnya sendiri berdasarkan dari latar belakangnya mereka sendiri-sendiri. Terus yang selanjutnya ada teori dan teknik not barat. Pada teori pendekatan barat ini tuh menekankan bahwa penyembuhan itu tidak selalu melalui terapi bicara, tetapi banyak seperti budaya-budaya menggunakan cara lain seperti kayak doa dan spiritualitas, terus ritual adat, dukungan komunitas, dan dukungan dari keluarga. Dengan menggunakan teknik tersebut, klien tuh menjadi merasakan lebih diterima dan merasakan secara emosional. Contohnya itu seperti klien lebih bisa mengendalikan emosinya ketika ada masalah. Terus klien itu tidak mudah putus asa ketika mereka menghadapi tantangan atau cobaan. Terus yang selanjutnya ada penelitian hasil terapi multikultural. Dalam penelitian ini, para ahli itu menunjukkan bahwa terapi yang mempertimbangkan budaya itu lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kenyamanan klien dan memperkuat hubungan antara konselor dan klien. Maka dari itu, pendekatan multikultural ini tuh sangat penting guna menciptakan layanan kesehatan mental yang adil dan kuat secara emosional baik dari konselor maupun klien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.